taufik dan hidayahnya serta hidayahnya sehingga kita menjadi sanggup untuk melaksanakan sholat berjamaah dan siap juga kita untuk menuntut guru kita atau guru kita ini. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita sudah sampai pada halaman 52, yaitu warabi'uha, dan yang keempatnya dari rukun wudu mashu ba'di ra'sihi, yaitu mengusap sebahagian kepalanya. Ini ada ba'dinya, jadi sebahagian itu segimana, itu yang jadi masalah. Ya, kan naja'ati wal bayadi alladhi wara'al udhuni, seperti bagian yang ada celah di antara telinga ini, di belakang telinga itu ada yang putih, ya, ada yang tidak ditumbuhi rambut di belakang telinga kita sendiri. Itu termasuk bagian kepala. Gitu. Wara'ul udhun basyar, ya, di belakang telinga itu ada kulit, ausalin, atau ada bulu, fi wahdihi, di dalam sendirinya, itu terpisah dengan rambut, ya, karena ini tipis bulunya. Orang bilang di sini tuh bulu kalong. Sering kalau itu tuh mangkas pakai ujung pisau itu dikerik, di sini di belakang telinga, ya, ada sampai ke bawah sini. Cuman yang dimasukkan kepada kepala itu bagian kulit di belakang telinga, itu disebut juga kepala. Dan walau ba'du sya'ratin wahidatin, walaupun sebahagian daripada rambut atau bulu wahidatin sendiri, diayatin, karena mengikuti perintah Allah, ayat-ayat dari Allah. Masih surat Al-Maidah gitu ya. Qala Al-Baghawi, setelah berkata Al-Baghawi, Imam Baghawi, yang bagi Allah yujza'a aqalu min qadarin nasiyah, yang bagi haruslah kita ini Allah yujzia, untuk tidak sampai, ya, yujzia mencukupi, aqallu sedikitnya, min qadarin nasiyah, daripada ubun-ubun. Jadi paling sedikitnya kita basahin itu sebesar ubun-ubun, putaran ubun-ubun. Kalau enggak sampai situ, kata Imam Baghawi, maka itu tidak sah. Ini Imam Baghawi, ya. Wahiyama baina naj'ataini, yaitu yang namanya nasiyah itu ubun-ubun antara dua culah. Dua culah tuh kayak gini. Di sini ini ada, ya, semua yang enggak tumbuh rambut gitu.
walaupun kalau panjang itu rambut ini ketutupan, tapi ini di antara dua ini di sini ubun-ubun namanya di tengah. Kalau kita lihat anak kecil bayi yang masih ini kadang yang sebut ubun-ubun itu dia masih endut-endutan. Itu ngeri banget itu kita tuh. Iya. Hati-hati. Kenapa paling lembek itu kepala? Karena tempat masukin itu ya roh itu di situ. Makanya Rasulullah bilang yang jiwaku, yang ubun-ubunku ada dalam genggamannya. Ya. Ausiyatin kadhibatin khati'ah. Nah itu. Ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tadi ini saya ulas lagi. Sebesar itu, kira-kira sebesar ubun-ubun. Bukan harus di ubun-ubun. Boleh sih di sini juga asal di tempat tumbuh rambut. Baik ada rambut atau enggak, pokoknya mah tempat tumbuh rambut yang pada kepala orang yang normal. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam yang sahih lam yamsah gitu ya. Aqallu minha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengusap lebih sedikit daripada itu. Daripada apa? Tadi ukuran ubun-ubun. Wahya riwayatun an Abi Hanifah rahimahullahu taala, dan itu wahwa, dan dia itu membawakan hadis yang diriwayatkan dari Abi Hanifah. Abu Hanifah ini termasuk muridnya daripada Imam Syafi'i, ya, ahli hadis. Wal masyhur anhu wujubu mashi robin, dan yang pendapat yang lebih masyhur adalah wajibnya mengusap kepala ketika kita berwudu, yaitu rob itu 1/4 kepala yang masyhur, ya, 1/4 dibagi 4 gitu. Jadi kalau 3 jari ini sudah mencukupi kita gini. Usap itu harus dijalani, namanya musap. Ya, kalau nggak dijalani bukan musap, Noel. Begini kan Noel. Ya, atau nepah. Kalau dijalanin musab, makanya harus diusap, ya. Boleh oleh satu tangan, paling sedikit 3 jari, ini mencukupi. Wal khamisuha, dan yang kelima, ghuslu rizlaihi, membasuh kedua, dan yang kelima rukun wudu membasuh kedua kakinya. Dikuli kaki, dengan semua mata kakinya, mingkul rizlim, daripada setiap itu kaki. Le ayati, karena ada ayat, ya, wansahu biru'usikum wa'ar itu. Au masu kufiyat, nah ini, atau mengusap kufiyahima, ya, bisyurutiha, atau mengusap khufiyah keduanya. Ini kalau mengusap khufiyah, ini khufiyah itu bukan kopea, sepatu. Iya, sepatu. Wudu kita boleh dengan membasuh atas sepatunya. Khufiyah namanya. Yang disebut atas itu di sini.
di atas sepatu. Ya, maaf, kakinya di sini ini nih atas sepatu. Atas sepatu. Ya, atas sepatu. Kalau kaki kan sampai ke bawah. Iya. Tapi kenapa kalau sepatu di sepatu? Disurutiha dengan syarat, disurutihi dengan syarat-syaratnya. Ini membasuh sepatu, boleh kita wudhu dengan cara membasuh sepatu. Ya, tapi dengan syarat. Di antara syarat-syaratnya pertama, ketika pakai sepatu kita harus sudah punya wudhu, ambil wudhu dulu. Oh gitu. Baru kita pakai itu sepatu. Terus jalan itu mau batal mau enggak, perjalanannya sepatu itu enggak pernah dibuka 3 hari. Ya. Jadi 3 hari nggak pernah dibuka. Pak, mandi gimana? Ya pakai aja itu sepatu. Ya. Ini kalau kufiah ini artinya sepatu yang tahan air, berarti dari kulit, nempel benar-benar. Ya, jangan ada lubang-lubangnya kayak sepatu kita. Ya, bahkan belakangnya tuh bolong, sepatu sendal namanya. Ya, itu. Ini mas sepatu. Kalau orang Arab itu pakai, perempuannya selalu memakai kufiah. Kufiah itu dijadikan kaos kaki karena dari kulit yang tipis dipakai dan dipakai selalu gitu ya, lembut dia itu semacam kaos kaki. Malah nggak ada kaos kaki kayak kita zaman waktu itu, semua serba kulit ya, kulitnya asli kayak tadi bahan napisnya gitu. Dia pakai jaket kulit asli, bukan imitasi. Imitasi. Wajibu ghuslul batini, dan wajib ghuslu membasuh batin ya, subdin wasyakin, dan wajib membasuh dalamnya jika dia itu pecah dan robek, luka dan sobek. Di tangan ada sobek gitu, dan itu sobekannya, lukanya itu kelihatan dalamnya. Yang di dalamnya itu disebut bagian luar sebelum dia merekat lagi. Kalau udah ketutupan lain lagi. Wasyakin, dan yang tertusuk duri, luka ya. Nah, ini masalahnya. Far'un, cabang masalah. Lau daholat saukatu fi rijlihi, jika masuk saukah duri fi rijlihi ke dalam kakinya. Kita minyak duri jeprot. Ini durinya mau paku, mau kawat, mau duri yang dari pohonan ya, atau lidi bekas sate itu. Aduh, kalau bekas sate mah perih banget tuh ya. Mungkin aku bilang wazahiru ba'du dan nongol. Dohir di sini kan jadi nongol. Si durinya itu, sifat kurunya itu nongol sebahagian. Nah, yang sebahagiannya itu keluar, nggak ambles semua. Si tusuk satenya itu nongol gitu ya. Wajaba qalquha, dan wajib mencabutnya, dicabut seret tuh,
wa ghuslu muhaliha, dan membasuh itu lubang bekas kaku tadi atau duri tadi, ya. Li'annahu shara fi hukmil zahiri, karena sesungguhnya shara jadi itu bekas lubangnya itu adalah fi hukmil zahir, dihukumkan zahir, luar kulit kita. Paham nih? Oh, Pak, saya kan dioperasi Pak di sini. Habis dioperasi nggak boleh Pak kena air. Bagaimana tuh? Tayamum. Itu harus tayamum. Lewatin aja yang di sininya. Yang lain cuci biasa dibasuh, ya. Terus selesai kita tayamum. Jangan ini yang digosok kalau tayamum, ya. Bukan tangannya. Ambil debu begitu terus digosok-gosok ke sini, ke yang bekas dioperasi masih ada perbannya itu, bukan. Tayamum biasa begitu, buka sekali terus tangan, ya. Gitu. Pak, yang luka itu punggung saya, bagaimana? Kan anggota wudhu ada nggak punggung, ya. Leher saya Pak luka, nah leher yang di anggota wudhu tadi, contohnya kaki kena duri atau dia luka sobek,